Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Wahab selaku pengajar mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Oke, untuk kali ini kita dari kelompok pertama dengan judul materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini. Saya sebagai moderator dan juga rekan kelompok saya Tika dan juga Lulu. Dan untuk kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengawasan supervisi dalam lembaga pendidikan Islam. Untuk pertama, apa itu pengertian supervisi pendidikan dan maksudnya bagaimana? Kata supervisi itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu supervision, yang terdiri dari dua kata yaitu super dan vision, yang berarti melihat atau meninjau. Menurut Nawawi, yang dikutip oleh Sulis Yorino secara etimologi, supervisi adalah melihat atau meninjau dari atas, menilik dan menilai dari atas yang dilakukan oleh pihak atasan orang yang memiliki kelebihan terhadap perwujudan kegiatan dan hasil kerja bawahan. Terus menurut ini ada beberapa sumber pengertian supervisi itu. Salah satunya yang pertama yaitu menurut Kimball Wallace yang dikutip oleh C.C. Sutarsi berpendapat bahwa supervision is an assistant in the development of better teaching learning situation, yaitu suatu bantuan dalam pengembangan peningkatan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Terus pendapat yang kedua yaitu menurut Pak Adam dan Frank Gedicke yang dikutip oleh Betty Maunah, ya, supervisi adalah program berencana untuk memperbaiki pelajaran. Program ini dapat berhasil apabila supervisor memiliki keterampilan yang unik, yang efisien dan juga bekerja sama dengan guru dan petugas pendidikan lainnya. Oke, itu tadi pengertian dan asal-usul itu supervisi dari pendapat oleh para pengamat dan peneliti. Oke, selanjutnya apa itu prinsip supervisi pendidikan dan tujuan supervisi pendidikan itu akan disampaikan atau diterangkan, dijelaskan, dipresentasikan oleh Lulu Atim Maghfirah. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kami, kelompok saya, Tika, sasaran supervisi pendidikan, apa itu sasarannya, dan juga fungsi supervisi pendidikan Islam. Oke, nanti akan dijelaskan oleh rekan kelompok kepada saudari Lulu dan Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Atim Maghfirah, pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip supervisi dan tujuan supervisi pendidikan. Yang pertama itu prinsip supervisi pendidikan. Seorang pimpinan pendidikan yang berfungsi sebagai supervisor dalam melaksanakan tugasnya hendaknya bertumpu pada prinsip-prinsip supervisi. Prinsip-prinsip supervisi diantaranya yaitu 1. Ilmiah yang mencakup unsur-unsur sistematis, objektif, dan menggunakan alat atau instrumen. Yang kedua, demokratis, yaitu menjunjung tinggi asal musyawarah, memiliki kekeluargaan yang kuat, serta dapat menerima pendapat orang lain. Yang ketiga, itu kooperatif, yaitu dapat bekerja sama dengan seluruh staf, mengembangkan usaha dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya yaitu
konstruktif, dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana di mana tiap orang merasa aman dan dapat menggunakan potensi-potensinya. Adapun prinsip-prinsip supervisi menurut Sutisna, seperti yang dikutip oleh Syaiful Sagala, meliputi yang pertama, supervisi merupakan sebagian integral dan program pendidikan. Ia adalah pelayanan yang bersifat kerjasama. Yang kedua, ada semua guru memerlukan dan berhak atas bantuan supervisi. Yang ketiga, supervisi disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dari personil sekolah. Yang keempat, adapun supervisi membantu menjelaskan tujuan-tujuan dan sasaran pendidikan dan menerangkan implikasi-implikasi dari tujuan dan sasaran itu. Yang kelima, supervisi membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua anggota staf sekolah dan membantu mengembangkan hubungan sekolah masyarakat yang baik. Selanjutnya, tanggung jawab mengembangkan program supervisi oleh kepala sekolah bagi sekolahnya dan para pemilik atau pengawas bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayahnya. Yang ketujuh, harus ada data yang memadai bagi program kegiatan supervisi dalam anggaran tahunan. Yang kedelapan, efektivitas program supervisi dinilai oleh para peserta. Yang terakhir, supervisi membantu menjelaskan dan menerapkan dalam praktik penemuan penelitian dan pendidikan mutakhir. Selanjutnya, menurut M. Ngalin Purwanto, di antaranya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berpengetahuan luas tentang seluk-beluk semua pekerjaan yang berada di bawah pengawasannya. Yang kedua, menguasai atau memahami benar-benar rencana dan program yang telah digariskan. Yang ketiga, berwibawa dan memiliki kecakapan praktis tentang teknik-teknik pengawasan, terutama human relation. Yang keempat, memiliki sifat jujur, tegas, konsekuen, ramah, dan rendah hati. Dan yang terakhir ada berkemauan keras, rajin, bekerja demi tercapainya tujuan atau program yang telah disusun. Materi selanjutnya yaitu tujuan supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan secara umum bertujuan untuk mengontrol dan menilai semua komponen yang terkait dalam dunia pendidikan. Dengan demikian, apabila supervisi ini dilaksanakan dengan baik, peningkatan kinerja sesuai komponen pendidikan akan menjadi lebih baik. Peran guru dan tanggung jawab sebagai tenaga edukatif semakin mendekat. Tujuan dari supervisi pendidikan adalah memperkembangkan situasi belajar dalam mengajar yang lebih baik. Usaha perbaikan belajar dan mengajar ditujukan kepada pencapaian tujuan akhir dari pendidikan, yaitu pembentukan pribadi anak secara maksimal. Secara nasional, tujuan konkret dari supervisi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu guru melihat dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan. Yang kedua, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid. Yang ketiga, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern, metode-metode dan sumber-sumber pengalaman belajar. Yang keempat, membantu guru dalam menilai kemauan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Yang kelima, membantu guru-guru menilai kemajuan murid-muridnya dan hasil pekerjaan guru itu sendiri. Dan yang terakhir, membantu guru-guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya R.A. Aguina Krisantika Novianti. Saya dari kelompok pertama dan saya menjelaskan mengenai sasaran supervisi pendidikan Islam dan fungsi supervisi pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan sasaran supervisi pendidikan Islam. Pengertiannya dulu ya. Sasaran supervisi pendidikan Islam sebenarnya tertuju kepada situasi atau proses belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan secara optimum, yaitu proses belajar mengajar di sekolah umum maupun di madrasah. Ada 4 sasaran pokok yang harus dipahami. Yang pertama yaitu dari aspek edukatif, yang kedua dari aspek administratif, yang ketiga dari aspek orang yang disupervisi, yang terakhir yang keempat dari aspek kebijakan dirjen. Yang pertama saya akan menjelaskan dari aspek edukatif. Sesuai dengan namanya, sasaran ini meliputi bagian kurikulum di sekolah, proses belajar mengajar, kegiatan ekstrakurikuler, baik di sekolah umum maupun di madrasah. Yang kedua dari aspek administratif, yaitu sasaran ini meliputi bagian administrasi di sekolah maupun madrasah, lembaga pendidikan keterampilan administrasi, administrasi kesiswaan, dan juga administrasi perpustakaan, dan lain-lain ada. Yang ketiga dari aspek orang yang disupervisi. Nah, sasaran ini meliputi kepala madrasah, guru mata pelajaran pendais di sekolah umum, guru rumpun pelajaran agama Islam, baik di sekolah maupun di madrasah, guru pembimbing dan TU atau tenaga administrasi di sekolah, dan juga termasuk siswa dan siswi juga. Itu termasuk sasaran ini. Terus yang terakhir atau yang keempat ada dari aspek kebijakan dirjen. Nah, sasaran ini meliputi pemerataan pendidikan, tenaga kependidikan dan kesiswaan, pengembangan kurikulum, pengembangan sarana dan prasarana di sekolah, lalu pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dan pembinaan pendidikan Islam terpadu. Jadi ini sebenarnya bagian pengembangan dan pola-pola ya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi supervisi pendidikan Islam. Yang pertama, sebenarnya banyak fungsi-fungsinya ya. Ini bisa di sekolah umum dan bisa di madrasah juga. Yang pertama ada bisa mempermudah tujuan pendidikan agama Islam baik di sekolah maupun di madrasah. Jadi maksudnya dengan adanya pengawasan ini bisa mempermudah atau memperlancar tujuan pendidikan selama ini secara optimum, baik di madrasah maupun di sekolah umum. Terus yang kedua ada bisa memberikan bimbingan, dapat memberikan bimbingan kepada rumpun guru dan seluruh staf madrasah. Maksudnya di sini itu bimbingan teknis edukatif atau administratif juga. Terus yang ketiga sebagai sumber informasi tentang kondisi objektif pelaksanaan pendais di sekolah umum dan pelaksanaan pendidikan di madrasah. Ya, jadi dengan adanya pengawasan ini bisa dijadikan sebagai sumber informasi bagaimana kondisi objektif di sekolah umum dan bagaimana kondisi objektif di madrasah itu sendiri. Dan yang keempat
bisa juga sebagai dapat menyeimbangkan antara rencana dan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang kelima, sebagai mediator guru pendidikan agama Islam dengan kepala sekolah dan guru mata pelajaran lain di sekolah umum. Dan antara guru mata pelajaran selain pendidikan agama Islam di madrasah dengan kepala madrasah. Dan juga khusus tenaga edukatif lainnya di madrasah. Yang terakhir, sebagai adanya pengawasan ini, supervisi ini menjadikan alat untuk memperbaiki proses belajar mengajar pendais di sekolah umum dan juga proses belajar mengajar di madrasah, baik dari segi teknis edukatif maupun teknis administratif. Jadi bisa dijadikan sebagai alat tolak ukur atau untuk memperbaiki gimana proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dan efisien, baik di sekolah umum maupun di madrasah salafiyah. Itu materi dari saya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.